Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan tentunya selamat siang sahabat. Dan di edisi video kali ini saya sudah berada di sebuah lokasi explore ya. Dan sebenarnya lokasi ini sudah saya explore beberapa bulan yang lalu, namun dalam kondisi malam hari. Melihat beberapa komentar teman-teman ya yang ingin saya vlog siang di lokasi ini, oleh karena itu di edisi siang hari ini saya akan coba vlog siang di lokasi ini. Dan sebenarnya lokasi tersebut sudah persis di belakang saya teman-teman, yang seperti ini ya, yang kalau kita perhatikan kondisinya sekarang sih sudah rimbun banget ya, ditumbuhi dengan semak belukar yang sudah mulai menggurita seperti itu. Baik sahabat, kita langsung explore pelan saja ya. Baiklah teman-teman, kalau kita perhatikan ya, di depan kita ini sudah dipenuhi dengan rerumputan liar yang seperti itu. Dan ini pintu gerbang depannya ya, sudah mulai berkarat yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita amati lebih detail ya, di sini tuh ditempatkan sebuah tempat untuk menanam bunga ya, semacam pot besar seperti itu yang diberikan lampu hias. Di depan situ gerbangnya tinggi banget ya, yang seperti itu. Kemudian sekelilingnya ini sih udah penuh dengan belukar yang seperti itu. Kalau kita zoom lebih dekat sih, sebenarnya di situ itu terdapat pot-pot besar ya yang tersebar di sepanjang tepian bangunan ini. Vlog siang yang seperti ini sih lebih ke arah detailing ya dari lokasi explore teman-teman. Kondisinya yang seperti ini ya, ini sebuah pintu gerbang yang dulu dicerita-ceritakan begitu. Barang siapa yang melewati pintu gerbang ini, konon katanya hantu itu akan mengikuti kita hingga rumah begitu. Di depan gerbang ini ada dua buah patung penjaga yang seperti ini ya. Kemudian di sini ada sebuah patung lagi, namun sudah patah ini, teman-teman. Di sini juga keren sih ini. Baik, kita lanjut masuk. Wow. Kondisinya sekarang sih udah semakin parah teman-teman, sudah full dengan belukar yang seperti ini ya. Dulu pas kita explore malam itu kondisinya belum separah ini, sekarang udah parah banget gitu. Dan bangunan utamanya itu sebenarnya di depan kita itu teman-teman. Ada menara yang cukup tinggi juga yang dibangun di tempat ini. Kemudian di sini tuh ada semacam kepala-kepala patung ya yang seperti ini. Di depannya situ kolam ikan. Dan sebenarnya kepala patung ini pun dibangun ya untuk
semacam menyemburkan air begitu kalau kita perhatikan. Nah ini teman-teman, seperti itu ya. Baiklah, kita coba berjelajah ke arah sana. Aduh, ini sudah parah banget bosku. Kondisinya udah full semak belukar seperti ini sekarang. VRK ngonten di lokasi ini sekitar setahun yang lalu ya. Dan banyak teman-teman yang menuliskan di kolom komentar untuk vlog siang dan vlog siang. Oleh karena itu tak turuti wae wis vlog siang ya. Nah, sebenarnya di situ itu ada semacam tempat untuk sembahyangan atau apa begitu ya. Aku sendiri sih kurang begitu paham. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini mungkin untuk sahabat-sahabat saya yang berasal dari Bali ya, tahu bangunan ini bangunan apaan gitu. Namun aku sendiri sih nggak paham gitu ya. Ini sih untuk semacam tempat untuk menaruh bunga ya di situ itu. Nah ini, teman-teman. Atasnya seperti itu ya, keren. Sudah dipenuhi dengan full belukar yang seperti ini. Aduh, oke teman-teman, jadi berada di areal sini tuh sejuk banget begitu ya. Sejuk dan udaranya sih aku rasakan cukup seger banget. Karena memang sudah banyak sekali pohon belukar yang mulai tinggi ya, mulai. Nah, aduh. Oh, anginnya sepoi-sepoi seger bosku. Luar biasa lokasi ini. Baik, kemudian di sini tuh ada semacam gentong-gentong ya, yang ditaruh seperti ini, teman-teman. Aku sih nggak tahu ya apa maksud ditaruh gentong yang seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan di pojokan situ itu entah untuk menaruh apa begitu, namun di dalamnya itu ada semacam lubang gitu ya. Itu teman, mungkin untuk tempat pompa air ya, mungkin sih. Baiklah, kita lanjut explore. Nah, baiklah, dan kita sudah berada di bagian paling belakang ya sebenarnya dari areal bangunan ini. Yang bangunan ini sih secara keseluruhan masih sama ya ketika saya explore malam beberapa waktu yang lalu. Kemudian kalau kita perhatikan ya, di sini tuh terdapat beberapa patung perempuan, teman-teman, yang seperti ini ya. Nah, ini seperti itu dia. Jelas nggak ya kamarnya? Seperti itu. Yang sedang membawa sebuah semacam cawan begitu dan menuangkan air. Di sini pun juga. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya gambarannya. Baiklah sahabat, kita lanjut ya. Ini pun sama ya seperti patung yang di sebelahnya tadi bentuknya.
Kalau aku sebutnya sih di bagian sini ya, di deretan ini yang terdapat patung-patung pembawa semacam cawan begitu untuk menuangkan air. Mungkin ini yang disebut sumber petirtaan ya. Kira-kira seperti itu sih. Yang airnya itu ya dituangkan ke dalam kolam yang berada di bawahnya sini. Sebuah konsep yang cukup mantap kalau aku perhatikan. Baiklah sahabat, dan sudah rimbun banget ya. Keren sih lokasi ini. Kalau dulu sih atapnya itu masih bagus teman, namun sekarang itu atapnya udah semakin parah gitu ya. Aduh, luar biasa. Baik, dan aku lewat mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Keren sih. Bisa diperhatikan dengan baik ya, bahwasanya di areal ini itu di dalam situ ada semacam batu ya yang seperti penyu begitu. Aku nggak tahu juga, mungkin ada maksud dan tujuannya ya dibikin seperti itu. Kemudian relief dindingnya yang berada di bagian sini itu memang full ya, terbuat dari batu-batu yang seperti ini. Nuansa alamnya kental banget dan enak banget dilihat gitu ya. Keren sih lokasi ini. Baiklah sahabat, dan kita sudah berada di sebuah areal pertigaan ya dari keseluruhan bangunan ini. Jadi kita sudah berada di tengah-tengah gazebo lah, aku sebutnya seperti itu ya. Ini jalan yang melingkar untuk memutari kolam tersebut. Kemudian di bagian paling belakang sendiri ya, langsung berhadapan dengan areal yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang di sebelah kanan itu, ini dulu aku masih ingat ya, ini dibikin sebuah tempat yang khusus digunakan untuk memasak, mengolah segala sesuatu begitu loh. Karena kalau kita perhatikan di sini tuh ada tempat untuk cuci-cuci ya, dan semacam kompor gitu, dan ini tempat untuk cuci-cucinya. Namun sekarang udah semakin parah ya kalau aku perhatikan. Kemudian ini jalan ya yang terkoneksikan ke bagian samping dari bangunan ini. Jalannya sih cukup keren ya, karena nah seperti ini loh, keren ini. Ini loh, bangunannya ini udah, atapnya udah jatuh semua teman-teman. Aku dulu melihat bangunan ini masih utuh gitu ya saat aku explore beberapa bulan yang lalu. Dan ini sih keren gitu. Baiklah, jadi kondisinya sekarang udah semakin parah yang seperti ini. Atasnya pun udah mulai ambrol semua ya, atap-atapnya. Di dalam situ terdapat ranjang bertingkat. Ini dulu sepertinya semacam ruangan khusus ya untuk penjaganya yang seperti itu. Nah, atasnya udah parah yang seperti itu bosku.
Baiklah sahabat, dan ini bangunan intinya ya, semakin parah. Dan di sini tuh ada sebuah pohon yang cukup besar juga. Waduh, dan maskerku tadi jatuh di mana ya? Saya sih bosku, maskerku jatuh di mana ya? Maskerku hilang bos. Oh ini dia, ini dia. Jatuh maskerku. Kalau kita perhatikan ya, dari bagian ini desainnya itu dari bangunan satu ke bangunan yang lain itu semacam dibikinkan bangunan tersendiri ya. Contohnya seperti ini teman, untuk menghubungkan bangunan sini kemudian yang dengan bangunan inti itu, di tengahnya itu dibikinkan semacam jembatan begitu ya, semacam jembatan yang terpisah dari bangunan inti begitu loh. Aku nggak tahu kenapa dibikin seperti itu, dan di sini pun juga gitu loh. Mungkin ada maksud dan tujuan tertentu dari nilai sebuah bangunan. Aku nggak ngerti juga ya maksud dan tujuannya apa gitu. Tapi ini sih keren gitu ya secara keseluruhan. Atasnya yang terbuat dari anyaman yang seperti itu bikin menambah syahdu suasana. Baik, kita lanjut memutari bangunan ini, melewati semacam jembatan gitu ya. Meskipun bangunan ini sudah mulai hancur ya, berkeping-keping menurut aku, namun tidak mampu untuk menenggelamkan nilai estetika dari bangunan ini yang ketika kita melihat itu udah jatuh cinta banget gitu loh akan konstruksi dari bangunan ini. Saya sendiri pun juga cukup ciamik ya melihat bangunan ini. Di sini pintu-pintunya udah mulai rusak semua. Dulu itu ini pintu-pintunya masih bagus juga dan di dalamnya itu masih bersih. Namun kondisinya sekarang sih udah yang seperti ini ya. Nah, ada sebuah semacam ranjang kayu di pojokan situ, dulu masih bagus ya, namun sekarang udah parah banget seperti ini. Atasnya pun udah tinggal robohnya itu, tonton. Waduh, parah wis kondisinya sekarang. Kemudian kalau kita ke belakang ya, di sini tuh area toilet ya, dulunya aku masih ingat banget. Nah, yang seperti ini dulu masih tertata dengan sangat rapi ya. Namun sekarang udah yang seperti ini. Aduh, acak-acakan ya. Sangat disayangkan banget. Kemudian ini terkoneksikan ya ke bagian bangunan paling belakang ketika awal kita masuk tadi.
Di kota Surabaya yang notabene itu sangat panas banget gitu cuacanya. Desain-desain yang seperti ini ya, bangunan yang seperti itu keren banget gitu loh. Adem, seger begitu. Wow, mantap sih kalau aku perhatikan ya. Baiklah sahabat, kita lanjut explore Kalem. Baiklah, kita coba ke areal situ. Aku ingat dulu lokasi ini merupakan areal toilet ya di belakang sini. Pintu gerbangnya pun keren gitu. Nah, udah parah banget ya di dalam situ. Baiklah. Kemudian bagian bangunan paling belakang ya. Ini seperti ini, cakep. Ada semacam dua buah patung kodok yang saling berpelukan hangat ya. Kalau aku melihat ekspresinya sih keduanya bahagia banget gitu. Sama ya seperti kita ketika kita mendapatkan pelukan hangat dari pasangan kita. Rasanya itu nano-nano bahagia, gembira, seneng gitu ya. Campur aduk wis. Baiklah, dan di bagian situ ada gentong yang cukup gede. Ini sih masih utuh ya, masih teronggok di situ juga. Walah, di bagian depan ini kita melihat sudah enak banget gitu ya. Dengan banyaknya pohon yang sudah mulai rindang gitu. Aduh, ini sih sebuah tempat yang keren, cakep banget. Beberapa patung, kepala patung ya di sana dan di sana yang menyemburkan air ke kolam ini gitu loh. Keren sih. Mantap. Baiklah teman-teman, demikian tadi ya explore kita di sebuah lokasi, disebutnya sih rumah Bali begitu, yang berada di kota Surabaya.
vlog siang. Kondisinya seperti sekarang ini ya. Udah semakin rimbun aja lokasi ini, dan sebenarnya jika masuk malam memang akan sedikit berbeda gitu ya. Namun ya begitu teman-teman, terkadang sesuatu itu memang akan sedikit ya memberikan sesuatu yang berbeda ketika kita menikmatinya, ketika kita merasakannya di waktu yang berbeda juga. Entah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga, tapi yang namanya waktu tetap saja memberikan efek-efek yang berbeda begitu ya. Baiklah sahabat, kita keluar ya dari area ini. Di sini tuh banyak sekali ya semacam batu-batu seperti itu. Baiklah sahabat, demikian tadi ya eksplorasi kita, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata, atur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.